Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Wi-Fi English YouTube channel. Kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat game ular tangga untuk pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Ya, jadi ini game yang sangat terkenal, populer, semua kalangan pasti pernah memainkan game ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan game ini dalam pembelajaran menggunakan media PowerPoint. Oh ya teman-teman, untuk template PPT ini bisa teman-teman dapatkan, bisa teman-teman download gratis cuma-cuma. Link downloadnya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Nanti silahkan diklik linknya, akan muncul tautannya. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk memasukkan password atau kode untuk mendownload. Untuk passwordnya nanti akan saya tampilkan di sela-sela video ini. Jadi silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip sehingga teman-teman bisa melihat, menonton atau menemukan kode yang bisa digunakan untuk mendownload template ini, template PPT ini. Sekarang saya jelaskan cara memainkan game ini. Oke teman-teman semua, jadi game ini bisa dimainkan dalam kelas offline maupun online. Jika teman-teman mengajar menggunakan sistem daring atau online, maka teman-teman bisa menggunakan Google Meet atau Zoom, kemudian di share screen ditampilkan game ini. Kalau misalkan teman-teman mengajar menggunakan sistem offline atau tatap muka, maka teman-teman bisa menggunakan LCD, kemudian ditayangkan PPT-nya lewat LCD tersebut. Ya, dan game ini bisa diterapkan di semua jenjang, SD, SMP, SMA bisa menggunakan game ini. Karena kenapa? Karena game ini berbasis kuis, jadi nanti muncul beberapa pertanyaan, siswa menjawab menggunakan game ini. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan di sini ya, di bagian papan game ular tangganya. Ini kalau nanti misalkan pemain memutar dadu, kemudian pionnya atau bedaknya di bawah tangga ya, bawah tangga bagian bawah, maka nanti akan muncul pertanyaan. Nah, jika mereka bisa menjawab soalnya, maka mereka bisa naik. Kalau misalkan tidak bisa menjawab, maka mereka tetap di kotak awal ini tadi. Nanti misalkan di angka 5 misalkan, nanti muncul soal, kemudian kalau bisa menjawab, maka bisa naik ke 10. Kalau nggak bisa, maka tetap di angka 5. Nah, jika nanti pion atau bedaknya di kotak di mana ada ekor ular, nah, maka nanti juga akan muncul soal. Jika bisa menjawab, maka tetap di sini. Kalau tidak bisa menjawab, maka harus turun ke bawah sesuai dengan kotaknya. Begitu ya, teman-teman. Nah, kalau nanti misalkan bedaknya atau pionnya ada di kotak warna ungu, nanti ada jackpot. Nah, jackpotnya itu bisa jackpot jackpot hadiah atau jackpot hukuman. Nah, hadiahnya biasanya apa? Mungkin misalkan dia ada di angka 11, maka nanti muncul jackpot. Apakah bisa maju, apakah bisa langsung mundur. Atau mungkin bisa jadi di angka 38 misalkan ya, karena warna ungu, jackpotnya silakan kembali ke nomor 19, maka harus kembali ke nomor 19. Nah, kalau misalkan di kotak bukan biru atau di kotak hijau, tapi nggak ada tangga atau nggak ada ular, maka nanti tidak ada pertanyaan. Itu ya cara gampang untuk memainkan game ini ya. Oke. Coba sekarang kita simulasi ya memainkan game ini. Jadi mungkin yang pertama, karena kelasnya besar, coba kita bagi siswanya menjadi 3 kelompok misalkan ya, 3 kelompok. Oke, sekarang misalkan kelompok, oh ya teman-teman semua, terkait dengan dadu ya, dadu ini kalau misalkan offline, maka teman-teman bisa menggunakan dadu di kelas, langsung bawa dadunya dilempar, ditunjukkan ke siswanya. Nanti akan tahu nomornya, kemudian mereka jalan. Kalau misalkan nanti teman-teman mengajar sistemnya daring, online, maka teman-teman bisa menggunakan HP ya, bisa menggunakan dadu online. Jadi bisa masuk di freeonlinedash.com, itu adalah website penyedia dadu secara online. Jadi dibuka websitenya, kemudian nanti muncul dadu, ditekan, kemudian keluar angka berapa. Nah, ditampilkan di kamera, maka siswa bisa melihat, kemudian mereka jalan sesuai dengan angka yang keluar di dadu. Ya.
Baik teman-teman, sekarang kita coba mensimulasikan cara memainkan game ini. Kita anggap kelasnya ada 10 orang, kita bagi menjadi dua kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 mulai melempar dadu, kemudian muncul angka 4, maka mereka berjalan 1, 2, 3, 4. Oh ya teman-teman, untuk PPT ini kita belum bisa menggunakan pion gambar ya. Jadi sementara kita menggunakan pion manual, menggunakan fitur pen di PPT. Kita klik ya di sebelah sini PPT pen, pen di sini. Maka karena kelompok 1 keluar angka 4, maka mereka berjalan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, kelompok 1 ada di 4 sekarang. Sekarang berganti kelompok 2 melempar dadu, kemudian muncul angka 2. Nah, muncul angka 2, maka mereka nanti akan berjalan 1, 2. Nah, karena angka 2 itu merupakan tangga bagian bawah, maka di sini nanti muncul soal. Nah, jika benar, mereka naik ke 12. Jika salah, tetap di angka 2. Kita lihat ya, ada soal apa di kotak nomor 2 ini. Nah, di kotak nomor 2, maka nanti muncul pertanyaan, apa warna bendera negara Indonesia? Nah, mereka menjawab merah putih misalkan. Maka jawabannya adalah, ya betul sekali. Jawabannya adalah merah putih. Maka kelompok 2 naik ke kotak nomor 12. Kita tulis lagi di sebelah sini. Oke, kelompok 2 sekarang ada di kotak nomor 12. Kelompok 2 sementara masih memimpin permainan. Kemudian kita kembali ke kelompok 1. Mereka lempar dadu, kemudian muncul angka, misalkan angka 4. Maka mereka berjalan 1, 2, 3, 4 di sebelah sini. Nah, karena angka 8 ini bukan bawah tangga atau ekor ular, maka tetap ada di angka 8. Kita kembali ke kelompok 2. Kelompok 2 melempar dadu, kemudian muncul angka 2. Maka mereka maju atau berjalan 2 langkah. 1, 2. Nah, karena ini angka 14 adalah warna ungu, maka kelompok 2 akan mendapatkan jackpot. Coba kita lihat mereka dapat jackpot apa. Nah, jackpotnya adalah ke kotak nomor 1. Nah, artinya kelompok 2 harus kembali ke nomor 1. Nah, kelompok 2 kembali ke nomor 1 karena mereka mendapatkan jackpot yang isinya adalah kembali ke nomor 1. Jadi sekarang kelompok 1 ya, maaf, itu kelompok 1 itu memimpin di kotak nomor 8 ya, di sebelah sini. Nah, begitu teman-teman cara mainkannya, sangat mudah sekali ya. Jadi tim yang berhasil mencapai finish paling awal, maka itu menjadi pemenangnya. Nah, itulah cara memainkan game ular tangga menggunakan media PowerPoint. Mudah-mudahan mudah ya digunakan dan bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, jangan lupa untuk menonton video berikutnya, part 2 nanti akan saya jelaskan bagaimana cara merubah, mengedit PPT ini sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran yang teman-teman ajar. Baik, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.